Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan, mahasiswa dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Telaga Sari yang berjudul Pentingnya Pemberian Layanan Kredit dan Pemberian Kredit di Masa Pandemi COVID-19 Daerah Jawa Barat di Bank Jabar Banten, BJB Kantor Cabang Pembantu Telaga Sari. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Ada 5 pembahasan di sini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik, yang kelima ada penutup. Langsung kita pembahasan pertama, ada pendahuluan. Ada latar belakang dari kerja praktik ada 2, yaitu adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lalu yang kedua, ada pemilihan Bank BJB KCP Telaga Sari sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Lalu latar belakang dalam pemilihan judul yaitu bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di Indonesia saat ini, dunia perbankan telah berkembang cukup pesat. Di masa pandemi COVID-19 sekarang, tiap-tiap bank bersaing dalam mencari nasabah untuk meningkatkan kualitas dan finansialnya masing-masing. Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah keberhasilannya dalam mengelola pinjaman yang diberikan. Mengingat penempatan dana pada bank yang terbesar adalah di bidang pemberian pinjaman. Aktivitas pemberian pinjaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Lalu di sini ada tujuan dan waktu pelaksanaan. Untuk tujuannya yang pertama mengetahui bagaimana mekanisme atau pelaksanaan pemberian kredit di Bank Jabar Banten, BJB, Kantor Cabang Pembantu, khususnya di bagian pinjaman kredit. Yang kedua, untuk mengetahui kebijaksanaan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bank Jabar Banten, BJB, Kantor Cabang Pembantu, dalam hal pemberian pinjaman kredit pada nasabah. Yang ketiga, mengetahui cara pelayanan kredit yang baik dan benar agar nasabah bisa tertarik untuk bekerja sama dengan Bank Jabar Banten, BJB, Kantor Cabang Pembantu. Untuk waktu pelaksanaannya, kerja praktik dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 5 Februari 2021 sampai 30 April 2021. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu gambaran umum perusahaan. Ada sejarah Bank BJB pada tahun 1961. Ada sejarah pendirian berawal dari perusahaan hipotek milik Belanda yang berlokasi di Bandung. Setelah berpindah tangan, kemudian dinasionalisasikan menjadi PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar pertama kali yang berasal dari kas daerah. Lalu pada tahun 1978 ada perubahan bentuk badan usaha, ditetapkan menjadi Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Terjadi perubahan nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Lalu pada tahun 1992 ada peningkatan aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa. Disusul hadirnya sebutan baru yaitu Bank Jabar, disertai dengan logo baru. Lalu pada tahun 1998 ada perubahan bentuk hukum. Bank BJB mengalami perubahan bentuk hukum dari PD menjadi PT yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI 16 April 1999. Lalu pada tahun 2000 ada dual banking system. Bank BJB mengalami perluasan bentuk usaha dan menjadi bank pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Lalu pada tahun 2007 ada perubahan nama dan call name perusahaan. Perseroan. Bank Jabar terus berkembang sampai Provinsi Banten. Pada 29 November 2007, Bank Jabar berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan Bank Jabar Banten. Lalu pada tahun 2010 ada 3 aktivitas. Yang pertama ada perubahan logo dan call name perseroan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
resmi berubah menjadi Bank BJB, kemudian melakukan perubahan corporate identity atau logo. Lalu yang kedua ada initial public offering. Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah pertama yang mencatat saham perdananya di IPO di Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 8 Juli 2010. Lalu yang terakhir ada spin-off, pemisahan untuk syariah menjadi anak perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama Bank Jabar Banten Syariah. Lalu ada visi dan misi Bank BJB dan disertai dengan logo BJB. Untuk visinya menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia dan menjadi bank pilihan utama. Terus untuk misinya ada beberapa. Yang pertama, penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah. Lalu yang kedua, melaksanakan penyimpanan uang daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, memberikan layanan terbaik kepada nasabah, memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholder, meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga, ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini berisikan tentang materi-materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan judul. Pengertian layanan. Terkadang satu kata ini seringkali salah pengertian. Secara asal katanya kita bisa memberi pengertian pelayanan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap orang lain atau pemakai jasa. Pengertian lebih mudahnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Lalu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa di dalam pelayanan selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen. Meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari, pelayanan bukanlah suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Lalu ada standar layanan perbankan. Standar layanan perbankan sangat penting mengingat industri perbankan berkembang semakin cepat, seiring dengan kebutuhan nasabah yang juga semakin meningkat atau kompleks, serta membutuhkan standar penampilan layanan, pengetahuan, dan keterampilan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Secara umum, standar layanan perbankan yang harus dipenuhi meliputi A. Standar penampilan petugas perbankan, B. Kebersihan dan kerapihan ruang kerja, C. Pengetahuan produk dan jasa perbankan, D. Standar berkomunikasi dengan nasabah, E. Standar penanganan keluhan nasabah. Lalu ada ciri-ciri pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun ciri-cirinya, tersedia sarana dan prasarana yang baik, tersedia karyawan yang baik, bertanggung jawab kepada nasabah, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, berusaha memahami kebutuhan nasabah, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Lalu ada sikap melayani nasabah. Sikap melayani nasabah harus diperhatikan. Sikap yang kurang baik akan berpengaruh terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Berikut ini beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam melayani nasabah. Yang pertama, beri kesempatan nasabah berbicara. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan. Yang keempat, ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai bicara. Yang kelima, jangan marah dan jangan mudah tersinggung. Yang keenam, jangan mendebat nasabah. Yang ketujuh, jaga sikap, sopan, ramah, dan selalu tenang. Yang kedelapan, jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaannya. Yang kesembilan, tunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu. Lalu ada pembahasan tentang kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani kreder, yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Selain bank, nasabah juga mendapatkan keuntungan, yaitu dapat mengembangkan usaha, mempertahankan usaha, dan dapat memperluas usahanya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama dilihat dari segi kegunaannya. Ada kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Lalu ada kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Yang kedua ada dilihat dari segi tujuan kredit. Ada kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produk atau investasi. Lalu ada kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Lalu ada kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Lalu yang ketiga ada dilihat dari segi jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Lalu ada kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Lalu ada kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu 3 sampai 5 tahun. Lalu ada yang keempat, ada dilihat dari segi jaminan. Ada kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Lalu ada kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur. Lalu yang kelima ada dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, dan kredit profesi dan kredit perumahan. Lalu ada kolektabilitas kredit. Kolektabilitas kredit merupakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna kelancaran pembayaran kembali atau angsuran oleh debitur. Resiko pemberian kredit yang paling tidak disukai oleh bank adalah apabila terjadi kredit bermasalah. Sehubungan dengan adanya resiko kredit bermasalah, maka bank membagi peringkat kreditnya ke dalam beberapa kategori kolektabilitas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menggolongkan kolektabilitas kredit menjadi 5, yaitu yang pertama ada kredit lancar apabila pembayarannya angsuran pokok dan bunga tepat waktu. Yang kedua ada kredit dalam perhatian khusus atau DPK. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari. Lalu yang ketiga ada kredit kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari. Yang keempat ada kredit diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga melampaui 180 hari. Lalu yang kelima ada kredit macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari. Lalu kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu pelaksanaan kerja praktek. Uraian pelaksanaan kegiatan kerja praktek. Yang pertama ada pengenalan lingkungan tempat kegiatan kerja praktik serta seluruh staf Bank BJB KCP Telaga Sari. Yang kedua diberikan tugas-tugas kecil seperti scanning dokumen, print data, dan memfotokopi berkas-berkas kredit. Lalu yang ketiga ada mengatur berkas kredit konsumer sesuai dengan sekat dan menyusun sesuai dengan nomor PK. Lalu yang keempat ada diberikan pemahaman atau pembelajaran mengenai perbankan, BI checking atau sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, dan kolektabilitas kredit. Lalu yang kelima ada mencatat data debitur dalam registrasi permohonan BI checking. Yang keenam ada melakukan pelayanan kepada debitur yang akan melakukan akad dengan memberikan formulir kredit. Lalu yang ketujuh
ada dinas luar bersama pemimpin, kunjungan ke sekolah untuk mendata dan mengecek kelengkapan berkas pengajuan pembuatan rekening bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Lalu yang ke-8 ada dinas luar kunjungan ke sekolah-sekolah bersama AO Consumer untuk melakukan penawaran kredit. Lalu yang ke-9 melakukan aktivasi BJB Merchant, BJB Digi, BJB Digicash, BJB SMS bagi nasabah bank BJB. Lalu ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahan, dalam segi pemberian layanan di mana terkadang nasabah harus selalu menunggu ketika ingin mempertanyakan masalah konsultasi kredit kepada AO Consumer ketika AO Consumer tidak lagi ada di kantor. Dan dalam segi pemberian kredit, di mana terkadang nasabah yang ingin melakukan pencairan kredit atau akad suka mengeluh ketika ingin mengisi formulir yang terlalu banyak, dan masalah yang sering dihadapi adalah tidak memiliki dokumen atau persyaratan yang kurang lengkap, seperti SK yang kurang lengkap, nasabah berhalangan datang, atau salah satu nasabah dari suami atau istri tidak datang saat ingin melakukan pencairan kredit dan itu tidak bisa dapat diproses. Lalu ada solusinya dari permasalahan tersebut. Bank BJB KCP Telaga Sari dalam memberikan solusi atas hambatan antara lain dalam segi pelayanan, kita harus semampu kita untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin sehingga membuat nasabah tersebut tidak menunggu terlalu lama. Dan dalam segi pemberian kredit, kita harus menjelaskan bahwa formulir-formulir tersebut sudah ketentuan dari bank, maka wajib untuk diisi oleh nasabah, dan kita juga menjelaskan kepada nasabah jika ada kekurangan persyaratan kepada nasabah, dan pihak bank juga harus menjelaskan untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap sehingga pencairan kredit tidak bisa dilakukan. Lalu untuk pembahasan kelima ada penutup dan ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan yang penulis dapat dari kerja praktik di BJB yaitu tentang perbedaan pemberian layanan dan pemberian kredit di masa pandemi dan tidak di masa pandemi, yaitu adalah garis besarnya dari segi pelayanan tidak berbeda jauh dengan masa pandemi dan tidak di masa pandemi. Perbedaannya adalah hanya di saat masa pandemi antara nasabah dan pihak bank saling menjaga protokol kesehatan dan terutama menjaga jarak. Lalu dari segi pemberian kredit banyak perubahan di saat pandemi dan tidak di saat pandemi. Seperti salah satunya yang penulis dapat dari info pemimpin, yaitu di saat tidak pandemi lebih banyak nasabah yang melakukan pinjaman kredit dibandingkan dengan saat pandemi, dan seperti yang sudah beredar di internet bahwa BJB sangat berkontribusi dalam pinjaman kredit di masa seperti ini. Lalu ada saran yang ingin disampaikan oleh penulis dengan segala keterbatasannya, namun diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu dalam melaksanakan pemberian layanan kredit maupun pemberian kredit harus lebih seksama dan dikerjakan dengan cepat, agar nasabah tidak memandang buruk dalam segi pelayanan dan nasabah bisa terus menjalin kerjasama dengan baik. Bank harus terus memberikan sosialisasi mengenai pemberian kredit di masa pandemi dengan memberikan keuntungan yang bisa didapatkan oleh nasabah ketika ingin melakukan pinjaman kredit di Bank BJB, terutama bagi nasabah yang baru menjalankan atau ingin melakukan pinjaman kredit. Kurang lebihnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.